Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Galang. Saat ini saya bertugas sebagai tenaga administrasi sekolah di SMA Negeri 1 Lasem, Kabupaten Rembang. Di video ini, saya akan berbagi praktik baik saya mengenai inovasi digital yang telah saya kembangkan untuk meningkatkan efisiensi layanan administrasi di sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Lasem. SMA Negeri 1 Lasem merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang berada di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki 32 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik sebanyak 1.138 siswa. Pada tahun ajaran ini, SMA Negeri 1 Lasem telah sepenuhnya mengimplementasikan kurikulum Merdeka untuk semua tingkatan kelas. Kurikulum ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga mengutamakan pembentukan karakter siswa melalui berbagai proyek berbasis tema-tema kehidupan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan salah satu bagian integral dari implementasi kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk membentuk karakter pelajar Indonesia yang kritis, kreatif, mandiri, serta memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi. Melalui P5, pelajar diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memahami nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan isu-isu sosial di sekitar mereka. Dalam konteks SMA Negeri 1 Lasem, penerapan P5 sebagai bagian integral dari kurikulum Merdeka masih dihadapkan dengan berbagai kendala, terutama dalam hal pengelolaan administrasi dan dokumentasi yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Digitalisasi dalam layanan administrasi sekolah telah menjadi kebutuhan mendesak dalam era teknologi yang semakin maju, terlebih lagi dengan implementasi kurikulum Merdeka yang menuntut efisiensi dalam berbagai aspek administrasi dan dokumentasi. Penggunaan metode manual dalam pengelolaan data, dokumentasi, dan pencatatan kegiatan seringkali menyebabkan berbagai kendala, seperti lambatnya proses kerja, penumpukan berkas, dan tingginya resiko kesalahan. Situasi ini juga berdampak negatif pada kualitas layanan pendidikan yang seharusnya berjalan lebih efektif dan terorganisir. SMA Negeri 1 Lasem sebagai institusi pendidikan yang sudah sepenuhnya mengimplementasikan kurikulum Merdeka dihadapkan dengan masalah serupa. Salah satu masalah utamanya adalah pengelolaan administrasi dan dokumentasi terkait P5. Meskipun P5 dirancang untuk mengembangkan karakter siswa melalui proyek-proyek yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila, pengelolaan administrasi di belakangnya masih jauh dari kata optimal. Sistem pencatatan jurnal kegiatan siswa yang masih dilakukan secara manual, pengelolaan dokumentasi berupa foto dan video yang tidak terstruktur, menumpuknya berkas administrasi yang sulit ditemukan, serta kurangnya integrasi antara sistem penilaian proyek P5 dengan aplikasi e-rapor SMA menjadi hambatan besar yang mengakibatkan rendahnya efisiensi operasional. Selain itu, monitoring kehadiran siswa selama kegiatan P5 masih dilakukan secara manual, yang membuka peluang terjadinya kesalahan dalam pencatatan. Keseluruhan masalah ini berdampak negatif terhadap efektivitas pelaksanaan P5, serta menghambat implementasi kurikulum Merdeka secara optimal. Sebagai seorang tenaga pendidikan yang terlibat langsung dalam pengelolaan administrasi sekolah, saya merasa mempunyai tanggung jawab lebih dalam menghadapi tantangan ini. Saya memegang peran sentral dalam pelaksanaan praktik baik ini. Dengan peran utama sebagai pengembang dan pengelola aplikasi P5, saya memiliki tanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem administrasi sekolah yang terintegrasi. Namun, pada pelaksanaannya ada beberapa tantangan yang harus saya hadapi. Yang pertama adalah adaptasi pengguna, terutama untuk guru dan siswa. Salah satu tantangan terbesar adalah proses adaptasi pengguna terhadap sistem baru. Guru dan siswa yang terbiasa dengan sistem administrasi manual mungkin mengalami kesulitan dalam beralih ke sistem digital yang ditawarkan oleh aplikasi P5. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan teknis, kebiasaan lama, atau ketakutan akan teknologi baru. Oleh karena itu, diperlukan waktu dan pelatihan intensif agar semua pengguna dapat memanfaatkan fitur aplikasi P5 secara optimal. Hal kedua adalah pengelolaan jurnal siswa yang dilakukan manual. Pencatatan kegiatan siswa selama pelaksanaan P5 dilakukan secara manual, menyebabkan proses pencatatan menjadi lambat dan memakan waktu, serta meningkatkan resiko terjadinya kesalahan dalam dokumentasi. Pengelolaan manual ini juga membuat pencarian data atau rekaman kegiatan lebih sulit, terutama jika jurnal yang dicatat menumpuk dan tidak terorganisir dengan baik. Tantangan yang ketiga adalah dokumentasi kegiatan yang tidak terstruktur. Dokumentasi kegiatan P5 seperti foto dan video belum dikelola dengan baik dalam sistem yang terstruktur. Banyaknya file media yang tidak terorganisir secara sistematis menyebabkan kesulitan dalam mengakses atau menemukan dokumentasi penting. Hal ini menimbulkan masalah dalam pelaporan dan evaluasi proyek, karena data yang seharusnya mendukung penilaian proyek siswa tidak dapat diakses dengan cepat. Yang keempat adalah sistem penilaian proyek yang tidak terintegrasi dengan e-rapor. Ketidakterpaduan sistem penilaian proyek P5 dengan aplikasi e-rapor di sekolah, terutama dalam format nilai yang sesuai untuk e-rapor SMA, dapat memperlambat proses penilaian.
Hal ini mengharuskan guru untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan resiko kesalahan dalam pencatatan serta pengolahan nilai siswa. Akibatnya, efisiensi dan akurasi penilaian menjadi terganggu, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas laporan akademik siswa. Tantangan yang kelima adalah monitoring kehadiran yang dilakukan secara manual. Monitoring kehadiran siswa selama kegiatan P5 yang dilakukan secara manual, baik melalui tanda tangan atau catatan kehadiran tertulis, tidak hanya memakan waktu, tetapi juga membuka peluang kesalahan, seperti kehilangan data atau pencatatan yang kurang akurat. Selain itu, sulit bagi guru dan tim inti P5 untuk memantau kehadiran siswa secara real time atau mengidentifikasi ketidakhadiran siswa dengan cepat. Untuk mengatasi tantangan ini, langkah awal yang saya lakukan adalah melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan sekolah, terutama dalam hal administrasi P5. Berdasarkan hasil analisis tersebut, desain sistem aplikasi P5 mulai dirancang. Aplikasi ini saya bangun menggunakan PHP natif dengan database MySQL dan memanfaatkan Google Data Studio untuk pelaporan dan analisis data. Fitur utama dari aplikasi P5 meliputi pencatatan jurnal kegiatan siswa secara digital, pengelolaan dokumentasi proyek berupa foto dan video yang lebih terstruktur, monitoring kehadiran siswa secara digital, serta sistem penilaian proyek yang terintegrasi dengan Eraport. Dengan aplikasi ini, guru dapat langsung menilai hasil proyek P5 sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh Eraport SMA. Setelah aplikasi diluncurkan, evaluasi akan terus dilakukan untuk melihat apakah ada kendala atau perbaikan yang perlu dilakukan. Feedback dari pengguna aplikasi sangat berharga dalam proses ini untuk memastikan sistem terus berkembang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selain itu, untuk mengatasi tantangan adaptasi pengguna, pelatihan intensif diberikan kepada guru dan siswa. Pendampingan juga saya lakukan selama masa transisi, untuk memastikan setiap pihak dapat menggunakan aplikasi dengan baik. Guru dan siswa juga diberikan sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi ini. Selain itu, panduan penggunaan aplikasi seperti tutorial video akan disediakan secara terus-menerus. Dalam perjalanan menuju transformasi pendidikan yang kami gali melalui aplikasi ini, hasilnya aplikasi ini telah terbukti efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan di SMA Negeri 1 Lasem. Proses administrasi yang sebelumnya lambat, kini lebih cepat dan terorganisir. Kesalahan manual dalam pencatatan dan penilaian berhasil diminimalisir, dan akses terhadap data penting menjadi jauh lebih mudah. Guru merasa terbantu dengan adanya aplikasi ini, karena memudahkan pekerjaan administrasi yang sebelumnya cukup rumit. Siswa juga merasakan manfaatnya, terutama dalam hal pencatatan jurnal dan dokumentasi kegiatan mereka yang kini lebih terorganisir. Namun, keberhasilan aplikasi ini tidak hanya bergantung kepada teknologi, tetapi pada komitmen setiap warga sekolah untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi ini secara efektif. Dukungan dari kepala sekolah dan pihak kurikulum juga sangat berperan dalam kesuksesan implementasi ini. Melalui praktek baik ini, kami belajar bahwa inovasi teknologi tidak hanya tentang pengembangan aplikasi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi tersebut dapat berintegrasi dengan budaya kerja yang sudah ada, serta diterima dengan baik oleh semua pihak. Pendampingan dan pelatihan intensif menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan adaptasi pengguna. Aplikasi ini meskipun mungkin belum sempurna, memiliki potensi besar untuk membuka gerbang menuju era digitalisasi yang lebih luas di masa depan, membawa SMA Negeri 1 Lasem menuju era pendidikan yang lebih cemerlang dan kompetitif.